bersama-sama dimanapun Anda berada saat ini. Saya mengundang angkat kedua tanganmu, ucap syukur sama Tuhan. Hari ini saudara kita IFCF Palembang merayakan anniversary yang ke-22. Berapa banyak saudara yang percaya kalau hari ini kita masih ada, semua karena Tuhan, amin saudara. Itu sebabnya saya mengajak semua Anda dimanapun Anda berada, kita bisa ngangkat tangan, semua ucapkan syukur. Because we know all things, semua hal is not because of us, is not because of our strength, bukan karena kekuatan kita, but because of the Lord. Amin saudara. Semua karena Tuhan Bapa. Hamba mengucap syukur dan terima kasih 22 tahun perjalanan bersama-sama dengan Kau. Bersama-sama di mana Tuhan memanggil IFCF Palembang untuk ada pertama-tama kali di Palembang 22 tahun yang lalu. Sampai hari ini kami tahu semua karena anugerah kami masih bisa ada, masih bisa eksis. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama dengan semua keluarga besar IFCF Palembang, kami mengangkat tangan tanda kami bersyukur dan berserah kepada Tuhan. For the next, untuk the future daripada IFCF ini, Tuhan kami surrender, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami berserah. Dan biar Kau terus berjalan bersama kami. Continue walk with God, with us. Kalau Kau sudah berjalan 22 tahun bersama kami mengucap syukur. Siapa kami sehingga Kau mau jalan bersama kami. Dan hamba berdoa biarlah hari-hari ke depan Engkau terus berjalan menuntun kami. Berjalan di depan kami, menuntun kami, membawa kami kepada the journey of life yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur. Gak ada apapun yang bisa kami lakukan kecuali mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. 22 tahun berjalan dengan iman bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami masuk perayaan celebrate sama-sama anniversary kami yang ke-22, kami mau belajar firman-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Spirit of revelation, wisdom menguasai hamba-Mu dan menguasai kami semua yang ada di tempat ini Bapak. Roh Kudus bekerjalah, we give you this morning all the platform to do whatever you wanna do for your people in this place. Urapi dan pakai setiap kami semua untuk menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise, in Jesus mighty name. Semua yang siap untuk belajar firman, sama-sama katakan amin. Yuk kita kasih big applause sama Tuhan. Yuk kasih lebih baik lagi buat Tuhan saudara. Haleluya. Sebelum duduk saudara bisa lihat kanan kiri, katakan happy anniversary yang ke-22. Amin saudara. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. God bless you all. Depan belakang kasih senyum, katakan selamat ulang tahun yang ke-22. 22 enggak mudah, enggak cepat, enggak sebentar, tapi kita bersyukur God is good. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa God is good. Amin saudara. Tuhan itu baik sekali. Hari ini saudara nanti di belakang ada kue di mana kita akan celebrate sama-sama setelah firman Tuhan ini. Ada perform daripada IFCF Kids, lalu akan kita sama-sama celebrate together 22 tahun perjalanan IFCF Palembang. Saya mau nanya berapa banyak Anda yang sudah 20 tahun ada di IFCF Palembang? Bisa angkat tangan? Wah puji Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah saudara. Siapa yang belasan tahun? Angkat tangan saudara, belasan tahun. Wah banyak juga saudara. Siapa yang 5 tahun sampai 10 tahun, angkat tangan saudara. Wow, praise the Lord saudara. Siapa yang, ya gak apa-apa sih, minimal 2 tahun lah, 2 tahun. Puji Tuhan, haleluya. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan saudara. Saya juga mau welcome teman-teman keluarga kita dari IFCF Medan saudara. Sebenarnya Stephen ini gak tahu Medan atau Jogja saudara, gak jelas saudara. Udahlah Palembang aja lah. Jadi
Saya kemarin ikut IFCF Conference, ketemu dengan mamanya beliau, mereka orang baik sekali. Saya dengar banyak sekali kesaksian dari pastor-pastornya dia, baik pastor yang ada di Medan maupun di Jogja maupun teman-teman lain. Ini orang baik, Pastor Robert tolong titip. Saya bilang, saya malah dengan senang hati dapat volunteer yang luar biasa. Jadi anyway, welcome Stephen, welcome home. Jadi beliau pemain bass, masih single dan available, saudara. Itu berita baiknya, haleluya. Bercanda. Nah, jadi mamanya kemarin titip pesan sama saya bilang dengan senang hati tante, ya hari ini saya bersyukur beliau ada di tempat ini bersama kita. Beliau adalah pekerja yang luar biasa, dia ada proyek untuk bangun kalau nggak salah tol Palembang Jambi. Jadi beliau orang ini sedang mengerjakan proyek bersama dengan perusahaan di mana dia bekerja, dan mereka sedang membangun jembatan tol dari Palembang menuju Jambi dan seterusnya, saudara. Jadi selama dia ada di tempat ini, dia akan bersama-sama dengan kita dan akan jadi bagian kita. Tadi saya sudah kenalkan dengan IFCF Praise dan beliau sudah covenant. Jadi di IFCF kita nggak perlu di covenant ulang karena beliau sudah covenant, sudah bagian dari keluarga kita, dan beliau bersama-sama bisa melayani di tempat ini. Welcome sekali lagi. Lalu saya juga mau welcome, kemarin minggu lalu saya nggak ada, tapi beliau datang, Ibu Yeni dari IFCF Singapura. Kita kasih big applause buat mereka, saudara. Ini juga keluarga kita yang dari IFCF Singapura. Mungkin ada beda-beda dikit, tapi kita satu darah, kita semua IFCF, amin, saudara. Mungkin ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk. But anyway, kita satu di dalam Kristus, amin, saudara. Jadi saya juga belum mengenal terlalu lama, tapi anyway tadi saya datang, saya bilang welcome Ibu Yeni bersama anak-anak mereka yang ada di samping mereka, saudara. Welcome home. Yuk kita sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat keluarga kita, saudara, yang dari Medan. Kamu dari Medan atau Jogja ngomongnya? Medan aja ya, Medan, oke. Tapi kemarin beliau kuliah di Jogja, sehingga beliau juga melayani di IFCF Jogja, saudara. Nah, juga saya ngucapin selamat datang buat teman-teman daripada Daniel, saudara, yang hari ini ada bersama-sama kita, saudara. Yuk kita bisa kasih big applause buat mereka. Ya, welcome. Ya, semua yang pokoknya welcome semua, saudara. Di belakang juga ada Ibu Titin, welcome semuanya. Pokoknya semua, saudara. This is your home, ini adalah rumah Anda semua, kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Nah, saudara, 22 tahun ini saya tanya sama Tuhan, apa pesan Tuhan buat gereja kita untuk 22 tahun? Saya cukup surprise, tapi ini bukan yang saya khotbahkan, saya cuman pesankan waktu tadi worship. Tuhan berbicara cuman satu, saudara, tetap unity. Amin, saudara. Saya percaya 22 tahun tidak muda, tapi kita harus tetap unity, karena saya percaya di tengah-tengah kesatuan Tuhan akan bekerja secara ajaib di gereja ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, yuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. Karena saya mesti cepat, karena nanti kita akan sama-sama menyaksikan IFCF Kids performs. Lalu habis itu kita akan celebrate sama-sama anniversary kita. Walaupun kita merayakannya secara sederhana, tapi saya berdoa supaya tidak mengurangi makna daripada ulang tahun ini. Kita tetap bersyukur sama Tuhan kalau kita ada di tempat ini. Kita mengembara dari banyak tempat, nanti saudara akan lihat bagaimana anak-anak mempersiapkan perform mereka, lalu mereka membuat kilas balik kita, saudara, IFCF dari pertama kali di lapangan sepak bola, lalu Bumi Asi, Warung Buncit, saudara, lalu Karisima, Hotel Budi, The Dome of Palembang, Harvest Center, Bowling Center, lalu JJ Hall, dan semuanya sampai akhirnya kita ada di tempat ini, dan kita nggak akan pindah-pindah lagi, saudara, karena Tuhan itu baik, amin, saudara. Perjalanan 22 tahun nggak mudah. Banyak sekali kita merasa bahwa gagal dan sebagainya. Sesuai dengan tema bulan ini, kita bicara bagaimana menangani kegagalan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, yuk kita belajar sama-sama sebelum nanti kita akan celebrate sama-sama. Ada beberapa poin yang saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama pagi hari ini. Yang pertama, kita harus ngerti what is definition daripada kegagalan. Nah, kita ngerti bukan supaya kita gagal, tapi supaya kita belajar dan kita nggak gagal dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda pelajari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kata gagal, kegagalan artinya tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya, atau tidak jadi, saudara. Kegagalan itu, perihal gagal adalah kita bisa samakan yaitu ketidakberhasilan, saudara. Kalau Anda baca menurut Cambridge Dictionary ada beberapa pengertian tentang kegagalan, dan kalau saya menyimpulkan secara teori, saudara, arti kegagalan adalah sebuah fakta bahwa seseorang atau sesuatu tidak berhasil meraih atau mengerjakan apa yang menjadi tujuan utamanya, saudara. Jadi ketika kita memiliki sebuah tujuan utama dan kita tidak mencapainya, dan itulah arti daripada kegagalan. Tapi saya mau kasih tahu ada begitu banyak orang memiliki pandangan yang berbeda tentang kegagalan. Nah, hari ini saya mengutip beberapa orang yang sebenarnya mereka juga anak Tuhan, tapi mereka bekerja di marketplace. Mereka menjadi orang-orang, ada yang menjadi peneliti, ada orang yang menjadi penemu dan sebagainya. But basically mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, yuk kita belajar sama-sama apa pandangan mereka tentang kegagalan. Apa kata orang-orang yang sebenarnya berhasil, lalu mereka bisa handling, mereka bisa menangani kegagalan dalam hidup mereka. Mereka sebenarnya juga gagal, tapi dalam hidup mereka bisa mengatasi semua kegagalan dalam kehidupan mereka. Saya percaya ketika saya mengutip story daripada orang-orang ini, saudara semua mengenal mereka karena mereka adalah penemu-penemu hebat. Mereka orang-orang yang memberi dampak bagi dunia, tapi sebenarnya basically mereka juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kalau Anda merasa hari ini kita gagal, belum berhasil, saya kasih tahu, itu belum akhir dari segalanya. Makanya nggak usah marah, nggak usah kecewa, apalagi sampai marah dengan Tuhan, saudara. Yang pertama, siapa yang nggak kenal namanya Albert Einstein, saudara? Albert Einstein kalau saudara pelajari, dia sebenarnya pada umur 4 tahun dia nggak bisa bicara. Umur 7 tahun baru bisa membaca, saudara. Jadi kalau ada Anda mengalami anak Anda umur 3 tahun, 4 tahun gak bisa bicara, jangan Anda sampai waduh gimana ini. Saya tahu Anda khawatir, tapi percayalah ini adalah orang-orang yang mengalami the truth story dalam kehidupan mereka. Salah satunya Albert Einstein, 4 tahun belum bisa ngomong, 7 tahun baru bisa baca. Dan tahukah Anda ternyata Albert Einstein itu pernah dikucilkan, saudara, karena dianggap cacat mental dan tidak bersekolah secara normal dan dianggap secara cacat mental. Ternyata Albert Einstein kalau Anda pelajari the story daripada orang ini, yaitu sekolahnya nggak sekolah umum karena dianggap cacat mental. Pernah gagal dalam ujian masuk yang namanya perguruan tinggi. Akhirnya masuk ke perguruan tinggi setelah 1 tahun kemudian, saudara. Dan dia memiliki sebuah quote yang luar biasa. Dia katakan gini, anyone who has never made a mistake. Semua orang, saudara dengar baik, yang tidak pernah mengalami kegagalan atau yang namanya kesalahan, artinya orang itu nggak pernah mencoba sesuatu yang baru, saudara. Saudara, saya berdoa supaya Anda dan saya bisa berpikir seperti Albert Einstein. Kalau kita belum pernah yang namanya gagal, itu berarti kita belum pernah mengalami yang namanya sesuatu yang baru, saudara, atau mencoba yang baru. Dan dia berkata bahwa dia bukan orang yang pintar sebenarnya, namun dia terus bertahan ketika berada dalam masalah dan tentunya berjuang sampai akhirnya dia berhasil dan menang, saudara. Siapa yang gak kenal Albert Einstein? Kalau Anda baca, mereka juga pernah mengalami orang gagal, mereka juga pernah dikucilkan. Bahkan dia waktu kecil, saudara, sekolah di tempat yang tidak biasa orang sekolah atau tidak umum pada umumnya. Dan dia dianggap cacat dan tidak normal. Tapi hari ini dunia semuanya dipengaruhi dengan Albert Einstein dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau Anda baca story daripada Ludwig van Beethoven atau dikenal Beethoven, saudara. Saudara, Beethoven, saudara, ketika sedang di dalam perut ibunya, dengar baik-baik ini, bahkan dalam kandungan, saudara, ibunya telah mempunyai 8 anak sebelumnya, 3 diantaranya tuli, 2 buta, 1 mengalami gangguan mental, dan ibunya sendiri mengidap penyakit yang namanya sifilis, saudara. Nah, ini sebenarnya bukan dari keluarga yang baik, saudara. Mungkin Anda berkata, gua bukan dari keluarga yang baik, gua tanggung hormat dan sebagainya.
But Beethoven bukan dari keluarga yang baik-baik saja. Bahkan saudara, menurut guru musiknya dikatakan seperti ini, ia tidak pernah memiliki harapan untuk menjadi pengarang lagu. Seringkali hidup kita dipengaruhi perkataan orang. Ketika ada orang-orang berkata, kamu tuh gak akan sukses, kamu tuh gak akan berhasil, lalu terngiang-ngiang hidup kita. Tahukah Anda Beethoven mengalami hal itu? Guru musiknya ngomong, dia gak akan punya harapan jadi pengarang lagu. Dan sehari ini siapa yang gak kenal Beethoven, saudara? Saudara, bahkan saudara usia 30 tahun, pendengarannya mulai berkurang akibat penyakit, bahkan dia bisa dikatakan tuli, saudara. Bayangkan orang yang gak bisa mendengar dengan baik, bisa membuat mahakarya yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena saya percaya orang-orang berhasil adalah orang-orang yang bukan pinter, bukan orang yang lebih khusus atau dikhususkan, tapi orang-orang yang mengerti bagaimana menangani kegagalan dalam hidup mereka. So kalau hari ini Anda mengalami background yang kurang baik, keluarga yang buruk, latar belakang yang gak terhormat, Anda belum tentu gagal, saudara. Karena banyak story-story yang luar biasa. Bahkan ada sebuah quote yang saya kutip dikatakan gini, nothing is more intolerable than to have admit to yourself your own error, saudara. Dan dia bilang gini, menurut Beethoven, bahwa seseorang perlu mengakui kesalahan atau kegagalan mereka pada diri sendiri. Bahkan sebagai seorang seni katanya, dikatakan gini saudara, dia mengatakan kesalahan bernyanyi itu adalah sesuatu yang tidak signifikan. Tetapi saudara, yang tidak bisa dimaafkan adalah ketika melakukan hal itu tanpa passion atau tanpa gairah. Jadi ketika Anda main musik, Anda nyanyinya salah, to sing of wrong things, atau Anda melakukan sesuatu yang salah, itu enggak masalah, bukan sesuatu yang signifikan. Yang signifikan adalah ketika Anda melakukan sesuatu tanpa gairah, tanpa passion, saudara. Itu yang signifikan, itu kesalahan yang fatal, saudara. Dan hari ini semua orang mengenal yang karya daripada Beethoven, saudara. But kalau Anda pelajari the story daripada Beethoven, itu tidak baik, saudara. Lalu yang berikutnya adalah Thomas Alva Edison. Semua kita belajar waktu sekolah dan kita semua tahu the story daripada Thomas Alva Edison. Saat kecil saudara, gurunya berkata kepada Edison bahwa Edison itu bodoh. Mungkin Edison ini agak batak, son, bodoh kali kau. Ini bodoh sekali, saudara. Thomas Alva Edison dikatakan bodoh sekali dan tidak bisa belajar apapun. Dianggap murid yang tertinggal, tidak pintar, tidak berbakat, dan sering dipanggil dan mendapat julukan bocah idiot oleh guru dan teman-temannya. Sehingga akhirnya dia harus dikeluarkan dari sekolah. Dibilang bego, bodoh, idiot, dikeluarkan dari sekolah, saudara. Tapi siapa yang gak mengenal yang namanya Thomas Alva Edison, saudara? Dia membuat sebuah quote yang berkata, I will not stay, I fail 10,000 times. Saya gak pernah merasa, katanya, menganggap bahwa aku gagal 10.000 kali dalam membuat lampu. I will say that I discover there are 10,000 ways. Jadi saudara, dia merasa bahwa dia gak merasa gagal 10.000 kali membuat lampu, tapi dia menemukan 10.000 cara, saudara. Saudara, ini adalah orang-orang yang gagal sebenarnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda membuat sebuah percobaan gagal sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Saya gak yakin Anda akan melanjutkannya kembali. But anyway, Thomas Alva Edison bukan sekali, 2 kali, ribuan kali. Bahkan dikatakan 10.000 kali. Saya mengutip sebuah quote yang dia katakan, saya tidak gagal dalam 10.000 kali. Tapi saya menemukan bagaimana 9.999 cara bagaimana lampu tidak menyala. Dan akhirnya percobaan yang terakhir, dan dia menemukan lampu. Hari ini saudara, seluruh dunia menikmati karya yang luar biasa daripada Thomas Alva Edison, saudara. Ada seorang lagi, saya pernah ke situ di Orlando, saya melihat dan saya baca the story daripada orang ini, namanya Walt Disney. Waktu kami ke Orlando, kami mampir ke Disney World,
Dan di situ ada the story daripada Walt Disney. Dari si tikus, dari ini, dari semuanya sampai akhirnya jadi itu. Tahukah saudara, kalau Anda melihat the story pada Walt Disney, padahal dia pernah dipecat saudara oleh editor sebuah surat kabar karena dianggap tidak punya ide kreatif atau inovatif. Can you imagine? Saya percaya hari-hari ini editor daripada surat kabar itu akan nyesal sekali memecat Walt Disney di dalam perusahaannya karena dia membuang sesuatu yang sangat berharga. Can you imagine Walt Disney yang memiliki mahakarya yang luar biasa, saudara dikatakan gak bisa punya ide kreatif dan inovatif, dan dipecat oleh salah satu surat kabar. Saudara. Di usia 22 tahun ia mengalami kebangkrutan gara-gara saudara dia saudara kartunya gagal total di pasaran. Dia membuat sebuah cara-cara kebangkrutannya gara-gara dia mengadakan sesuatu seri kartu dan gagal total di pasaran saudara. Bahkan konsep mosnya atau tikus sempat ditolak hingga 300 kali sebelum ada yang mengatakan iya saudara. Sampai akhirnya ada yang mengatakan iya. Jadi saudara, waktu kami ke Orlando sempat bersama dengan Pastor Mandy, kami lihat the story daripada Walt Disney. Dan dia bilang, from a mouse, dari tikus saudara. Dan siapa yang nyangka hari ini di seluruh dunia semua orang mengagumi mahakarya daripada Walt Disney. Padahal kalau Anda perhatikan, dia adalah orang yang gagal dan pernah dipecat. Jadi kalau kamu bekerja dipecat sama bosmu, berarti bosmu yang rugi, membuang orang hebat dalam perusahaannya. Yang setuju katakan amin saudara. Saya gak tahu apa yang Anda alami, but ada sebuah quote yang luar biasa. Dia berkatakan, Walt Disney justru menganggap baik ketika kita gagal. Kenapa saudara? Karena itu akan menggairahkan kita, mengalihkan kita, mengajarkan kita banyak hal. Tapi salah satunya yaitu kegagalan bisa terjadi kepada siapapun. Dan ketika kita berhasil melaluinya, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi saudara. That is one of the purpose daripada kenapa Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Dari story ini saya berdoa supaya kita terbuka saudara pikiran kita. Bukan cuma kita yang pernah gagal. Semua orang yang berhasil di dunia ini, mereka semua pernah gagal. Tapi apa yang menjadi perbedaan mereka dengan kita? Kita waktu gagal kita baperan dan kita putus asa. Tapi mereka ketika gagal, mereka mencari jalan keluar dan mereka berhasil menangani kegagalan dalam setiap kehidupan mereka. Saya berdoa pagi hari ini supaya kita semua bisa menangani setiap kegagalan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita move lebih lagi saudara. Yang berikutnya saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Dan saya ketika membaca kebenaran demi kebenaran, saya berdoa biarlah this is the truth that will set you free, akan membebaskan kehidupan saudara. Ada beberapa kebenaran yang tentang bagaimana kita supaya bisa menang atas kegagalan kita. Saya berdoa the truth is kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan saudara. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa your calling, katakan calling. Kebenaran yang pertama adalah panggilan kita itu lebih besar daripada kegagalan kita. How many of you believe your calling more bigger, lebih besar daripada semua kegagalan kita, saudara? Kalau kamu mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu, kamu yakin you have a calling. Kamu yakin banget bahwa Tuhan panggil kamu dan Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup kamu. Apapun yang menjadi kegagalan demi kegagalan, saya berdoa supaya Anda dan saya bisa belajar saudara dari kehidupan Musa. Bagaimana Musa juga pernah mengalami kegagalan. Kalau saudara baca Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 14, penyebab yang Musa merasa gagal saudara. Yang saudara ketika suatu hari Musa telah dewasa keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya ini berantem. Lalu Musa bela dan sebagainya. Saudara, tiba-tiba dia juga membunuh salah satu orang Mesir, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu saudara ketika saudaranya bertengkar, waktu Musa campur tangan dia bilang, siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atas kami?
Apakah kamu juga mau membunuh seperti kamu membunuh orang Mesir? Dan Musa kaget, saudara. Musa ini pernah melakukan sebuah pembunuhan karena dia melihat bahwa orang Mesir memperlakukan keluarganya dengan tidak adil. Lalu singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Dia sering melihat keluarga demi keluarga berantem. Lalu ketika Musa untuk memisahkan mereka, orang ini tahu ternyata. Dan dia bilang, siapa ngangkat kamu jadi hakim atas kami? Sejak itu kalau Anda baca kita story daripada Musa, akhirnya dia lari sana. Dan dia mengasingkan diri pergi ke sebuah tempat. Dan dia merasa dia gagal, saudara. Saudara, apa yang terjadi di ayat 9 kalau Anda perhatikan? Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa. Aku mengutus kau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari situ. Ayat 11 ini yang Musa jawab, saudara. Tetapi Musa berjawab, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena dia dibayangi dengan perkataan daripada orang-orang bangsa Israel sendiri. Siapa kamu? Siapa yang ngangkat kamu menjadi hakim atas kami? Dan Musa dari situ dia punya banyak sekali reason, alasan demi alasan untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mulai dia bilang, oh Tuhan, aku ini gak pandai bicara, aku ini berat lidah. Lalu dia ngomong banyak hal, saudara. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa panggilan kita itu lebih besar dari kegagalan kita. Sampai akhirnya Musa meresponi panggilan Tuhan. Sekalipun dengan banyak sekali excuse, saudara. Banyak sekali alasan demi alasan. Tapi akhirnya dia sadar bahwa our calling more bigger than our failure. Ada amin, saudara. Panggilanmu itu ya lebih besar dari semua kegagalan yang pernah kamu hadapi dalam kehidupan Anda. Saya mau kasih tahu 22 tahun perjalanan ICF gak mudah. Kita mengalami banyak sekali yang namanya kegagalan demi kebagalan. Saudara, 22 tahun ini semua yang ikut lebih dari 22 tahun. Anda tahu bagaimana kita mengalami banyak sekali proses, perjalanan, air mata dan doa semuanya sudah kita lalui 22 tahun, saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Sebelum IFGF ada 22 tahun yang lalu, semua yang ikut saya di sini, tim-tim luar biasa seperti Johan, David, saudara, lalu Ricky, Pak Tamrin, Bu Elis, dan semualah, saya nggak bisa sebut satu persatu ya, ada banyak. Mereka sudah ikut bersama-sama kami lebih dari 25 tahun sebelum IFGF ada. Dan saudara tahu cikal bakal IFGF pertama kali, kenapa kok bisa ada kebaktiannya di lapangan sepak bola? IFGF kan gak pernah buat lapangan sepak bola jadi ibadah. Biasanya di hotel, restoran dan sebagainya. Saudara, ada ceritanya, saudara. Jadi kami semua ini melayani di sebuah tempat, saudara. Di gereja lama. Ya gak etis saya untuk menyebutkan merek atau apapun sekalipun Anda tahu. Tapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Singkat cerita, saya bersama teman-teman anak-anak muda, kami akhirnya membuat sebuah tempat, saudara. Saya masih ingat waktu itu di Jalan Srijaya Negara, satu ruko, saudara. Dan ruko itu adalah rukonya Ama, di bawahnya ada restoran, ada sekolah musik, lantai 3-nya kami buat ibadah. Dan ibadahnya gak gede, saudara, karena tempatnya cuma 4 kali 5 meter, dan sementara anak muda yang kebaktian banyak sekali, dan kami harus gantian ibadahnya. Saudara, kenapa kita ibadah di lapangan sepak bola? Karena waktu itu kami merindukan suatu hari kita akan punya tempat ibadah di mana kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan bebas. Tapi kita nggak punya duit. Karena waktu itu anak-anak yang ikut saya adalah anak-anak SMP, nggak punya uang. Pak Tamrin, Bu Elis, rumah di Jalan Kanaan, lorong Kanaan menjadi saksi di mana kami ngumpul. Kami cuma bisa nangis. Padahal waktu itu saya adalah youth pastor dari salah satu gereja yang sangat besar di Palembang dan jadi berkat. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak ngomong bahwa gembala saya jahat atau apa, enggak. Saya hormati beliau sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini saya tahu karena beliaulah saya ada. Tapi hari itu Tuhan kayak memanggil saya. Saya menerima sebuah calling dari Tuhan. But nobody believe. Tapi tidak ada yang percaya. Lalu saya mulai datangi gembala saya. Saya bilang ini, Pak Pastor, terima kasih udah kasih kesempatan untuk melayani. But I have the calling.
Lalu singkat cerita, saya mengundurkan diri dengan sangat baik. Saya berlutut di depan gembala saya dan dia menumpangkan tangan, dia doa. I still remember until now. Dia peluk saya, dia bilang ini, Robert, kamu tuh sudah Om anggap seperti anak sendiri. Kapanpun kamu mau balik lagi, gereja ini pintunya terbuka buat kamu. Dan saya bilang, of course. Dan kami pelukan, kami nangis, dia doakan saya. Saya bilang, Om, please release your blessing. Saya gak mau kayak teman-teman yang lain. Mereka keluar jelek-jeleki gereja. Mereka keluar jelek-jeleki pendeta. Saya gak mau. Sampai hari ini saya ngomong sama jemaat di tempat ini. Kalau kamu tak ketemu dengan pendeta ini, itu adalah pendeta saya sampai hari ini. Walaupun dia bukan sinode yang sama. Jadi kalau kamu ketemu di restoran manapun, bayarin makan. Kalau kamu bayarin, lalu kamu komplain, oh gini, kamu rembes ke saya ganti. Saya sampai bilang gitu. Dan ini benar, saudara. Saya bersama istri saya makan di mana ketemu, kami datangi, kami salami, kami hormati. Dan sampai hari ini saudara, saya still respect him. Karena saya tahu kalau nggak ada beliau nggak ada saya. Jangan kita, wow itu pendeta gue jelek, nggak boleh kayak gitu saudara. Jadi anyway selesai, kami keluar, kami nggak punya tempat ibadah, kami nggak punya gereja, kami nggak punya uang karena waktu itu masih muda semua. Johan masih bokek, nggak punya uang. David juga semua nggak ada uang, celana pendek semua masih. Hari ini kalau dia punya eagle, punya ini, punya apa itu anugerah. But do you remember 25 years ago? Duit aja nggak ada semua. Kolektor saudara, isinya uang monyet semua. Tessa, siapa-siapa semua anak-anak sini. Kamu nggak ngerti uang monyet. Kevin nggak ngerti. Dulu ada uang monyet 500 rep kertas gitu, monyet semua. Jadi kumpulnya monyet semua. Kalau sekarang kan orang paling senang kalau ada obat merah cap 2 bapak, itu senang. Tapi dulu kita zamannya monyet semua. Gimana mau sewa gedung? Nggak ada duit, uangnya monyet semua. Nah saudara, waktu kami masih ingat saudara, saya sudah keluar baik-baik, saya sudah didoakan, dirilis blessing. Tapi saudara, nama baik saya hancur di Palembang. Saya dibilang inilah, pokoknya macam-macam. Padahal yang ikut saya itu cuma anak muda, nggak ada pengusaha hebat, nggak ada orang kaya, nggak ada donatur, saudara. Tapi celana pendek semua anak SMP. Wah, tapi saya dibilangi macam-macam. Ya udah, kami nggak punya duit, nggak punya tempat untuk ibadah dan nggak bisa sewa uang, wah nggak ada duit semua. Jadi kami kebaktian di lapangan sepak bola. That is the story daripada FGF. Jadi kami di ruangan sepak bola nangis. Dan saya khotbah, masih ingat khotbah saya pertama kali di situ, Roma 11:29, bahwa Allah tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Karena saya sudah merasa Tuhan, waktu kami di gereja lama, anak muda kami paling banyak se-Palembang. Anda bayangin pertumbuhan gereja kami di anak mudanya itu luar biasa, dari 60 sampai 70 orang berkembang jadi 700 lebih hanya dalam waktu 1,5 tahun. Hari itu revival, Johan khotbah di jalan, khotbah di sekolah, satu kelas dilawat Tuhan. Waduh, pokoknya heboh lah hari itu. Tapi saya punya panggilan dan saya mulai ngomong, but nobody believe dengan panggilan ini. Bahkan kami difitnah, kami dibilang gini, wah Johan juga yang ikut saya udah habis lah, difitnah orang semua. But it's okay, 22 tahun kita nggak perlu buat pengakuan. Tapi Tuhan menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Lalu singkat cerita, ya udah jalan-jalan lah. Dan saya ingat hari itu saya nangis di lapangan sepak bola. Saya bilang gini, Tuhan, kami ini ada 700 anak muda. Waktu kami keluar tuh paling 50 gak sampai yang ikut kami. Dan itu anak muda yang bokek semua, gak ada duitnya. Tapi kami punya calling. Kami yakin panggilan Tuhan lebih besar daripada kegagalan kami. Dan kami udah merasa banyak orang-orang datangi saya bilang gini, udahlah kita gak usah pelayanan lah, kita udah gini aja diomongi orang, wah pokoknya banyak yang kecewa. Saya juga kecewa waktu itu. Kenapa ya? Ada apa dengan gereja? Lalu singkat cerita, kami mulai kehilangan kepercayaan dengan pendeta. Kami mulai kehilangan kepercayaan dengan orang Kristen. Nah, orang Kristen mah gitu semua. Hari itu saya nggak doa 3 hari. Saya nggak mau baca Alkitab lagi, saya nggak mau khotbah, saya nggak mau melayani. Dan I still remember until now, 25 tahun yang lalu kurang lebih, Tuhan datang dalam hidup saya. Dan dia peluk saya. Dan dia ngomong satu hal, sampai hari ini saya ingat. Dia bilang, anak, panggilanku dalam hidupmu jauh lebih besar dari apapun.
Jangan hancurkan panggilanku yang besar oleh karena kekecewaan dan sebagainya. Itu sebabnya waktu saya siapin khotbah ini, saya di flashback Tuhan 25 tahun yang lalu. Nah, your calling more bigger than your father. Dengar ya, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu lebih besar dari semua kegagalan apapun yang Anda hadapi. Kalau Anda tetap hidup dalam panggilan, stay in your calling, dan kamu benar-benar pegang panggilan itu, saya jamin kamu gak akan pernah gagal. Kenapa? Kamu boleh diproses, tapi proses itu menjadikan kamu lebih murni. Kamu boleh diproses seberat apapun, tapi proses itu akan menjadikan kamu makin kuat. Kamu boleh diproses dengan cara apapun yang menyakitkan, proses itu justru membawa kamu mendekati impian Tuhan dalam hidup Anda. Siapa yang nyangka anak muda yang kurang lebih hampir 50 gak sampai, saudara, yang gak punya duit, akhirnya kita bisa patungan sama-sama ambil gedung sebesar ini dan sebagainya. Berapa banyak saudara yang percaya this is the Lord? Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Hari ini saya mau beritahu buat Anda, 22 tahun yang lalu kita dihina orang, diomongi orang. Hari ini siapa yang nyangka kita punya tempat sendiri, kita punya tempat untuk main, ada biliar, ada ini, ada Heavenly Land, ada tempat main anak-anak, kita punya lapangan basket, tanah depan kita sudah ambil, dan semuanya Tuhan buat banyak sekali hal yang ajaib dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu 25 tahun yang lalu nobody believe. Gak ada yang percaya. Alah, anak muda gak punya duit. Anyway, Andre and Lee juga dari 25 tahun yang lalu. Kenny yang main drum. Wah, saya ngucap syukur lah. Sorry ya kalau saya gak kesebut nama, jangan marah. Ada pendeta saya, guru saya, Mr. Doyo. Senyum dia. Wah, dia dampingi kami terus, saudara. Saudara, saya mau kasih, ada Pak Swan, ya kan, sama istri ini, keluarga kami juga. Pak Bu Sakli sama Pak Hasanuddin, saudara. Ini jemaat yang lama-lama semua, saudara. Pak Kimu, saudara, di belakang itu, saudara. Dan saya mau kasih tahu, Pak Hartadi sama istri, Pak Tamrin dibilangin gini, ngapain ikut Robert? Oh, itu anak muda semua, gak ada gereja, gak ada masa depan, kebaktian aja gak ada tempat. Loh, ini true story, tanya mereka. Mereka dipengaruhi orang, mereka didekati orang. Ngapain ikut mereka? Hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Kita punya tempat permanen. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Remember this. Orang bisa mengklaim Anda gagal. Orang bisa menghujat Anda. Orang bisa ngomong yang jelek tentang Anda. Tapi kalau kamu yakin, your calling more bigger than your failure, kamu gak akan pernah gagal. Kamu harus yakin panggilan Tuhan dalam hidupmu itu lebih besar dari semua kegagalan apapun yang pernah kamu hadapi. Gak mudah, saudara. Lalu kita pindah, dikatain orang, gak usah di gereja itulah, nanti menikah gimana? Wong gak ada tempat, merit gereja aja gak ada. Kayak kucing beranak pindah-pindah. Saudara, dari 22 tahun yang lalu ya, kita sampai hari ini kita udah pindah 11 kali, saudara. Dan saya bersyukur, saudara, 21 tahun, saudara, Pastor Pendi kasih quote kepada saya. Menurut hukum di Indonesia, seseorang setelah 21 tahun baru boleh punya aset pribadi atas namanya. Dan saudara pikir kebetulan 21 tahun IFCF Palembang kita ada di tempat ini, saudara. Anda pikir kebetulan? Saya bilang, wah, Pastor Pendi ini dahsyat juga ngasih quote-nya. Jadi dia memberikan sebuah konfirmasi. This is our time. Ada amin, saudara. Lalu masuk tahun kedua-dua, ngapain Tuhan? Tuhan ngomong, tetap unity seperti waktu kalian gak punya aset, gak punya uang, gak punya apa-apa. Yang ngerti katakan amin. Tetap kompak, tetap unity. Dan saya percaya setelah 21 tahun kita punya aset, tahun yang kedua-dua, the time for expand. Yang percaya katakan amin. Ini waktunya buat kita expand. Yuk, makanya Anda lihat kanan kiri depan belakang masih ada bangku yang kosong. Kalaupun sampai penuh masih ada tuh bangku di belakang banyak tuh yang masih kita susun. Ayo, this is the time untuk kita expand.
Dari orang tua, dari orang muda, anak-anak semuanya bawa jiwa kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. 22 tahun, udah bukan waktunya kita only stay in the one place, lalu nantikan Tuhan terus. But this is the time for ekspansi. Untuk kita expand, yuk bawa jiwa-jiwa. Kenalan teman semuanya, bawa orang-orang datang. Tiap hari kita doa Tuhan jiwa baru, jiwa lama, biar semuanya datang kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita yang indah, yang baik, yang bagus. Dan tugas kita adalah mengisinya sampai penuh. Yang setuju katakan amin. Lihat kanan kiri bilang gini, yuk kita sama-sama cari jiwa, bawa jiwa bagi Kristus. Yang setuju katakan amin saudara. Yuk, this is the time for expand. Tapi saudara harus ingat, 22 tahun ini Tuhan bilang tetap unity. Satu kata. Tadi in the middle of worship, Tuhan ngomong jelas sekali, tetap unity. Dan saya percaya memang Tuhan lagi ingetin kita, unity nak. Ya kan, ada tang-tang juga di belakang. Wah, saya bersyukur saudara, saya melihat wajah-wajah yang more than 20 years. Bersama-sama dengan kita berjuang bersama-sama. Sampai akhirnya kita punya tempat dan sebagainya. Saya cuman bisa berkata, our God is a good God. Dan dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa. Saya cuma bisa ngomong bahwa Tuhan itu luar biasa baik, sudah melakukan banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Remember this, saya berdoa the truth, kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Your calling, panggilanmu lebih besar dari kegagalanmu. Ada amin saudara. Yang kedua saudara, apa kebenaran yang kedua? Saya mau kasih tahu hidup kita. Katakan hidup saya itu lebih besar daripada kegagalan saya. Saudara harus ingat, your life, Anda dan saya itu ya lebih besar dari kegagalan kita. Hidupmu tuh penting, hidupmu tuh berarti. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Saya mau mengajak Anda belajar from the story daripada Simpson, saudara. Simpson ini adalah nazir Allah. Hidupnya itu dikhususkan bagi Allah. Hidupnya itu dispesialkan bagi Allah. Tapi dia gak menyadari bahwa hidupnya penting saudara. Dan saya berdoa supaya kita gak kayak Simpson saudara. Tapi kita sadar our life more bigger daripada kegagalan kita. Jangan seperti Simpson. Dia gak menyadari saudara bahwa hidupnya itu nazir Allah. Orang yang dikhususkan. Orang yang penting bagi Allah. Tetapi saudara dia menyia-nyiakan hidupnya. Saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara spesial. Tapi jangan sampai menyia-nyiakan hidup Anda. Apa yang dilakukan oleh Simpson saudara? Ada beberapa hal yang saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, dia adalah nazir Allah. Harusnya hidupnya itu luar biasa, hidupnya khusus. Tapi semasa hidupnya dia tidak menghormati orang tuanya. Saya berdoa kalau Anda mengerti bahwa hidupmu penting, hidupmu baik, hidupmu khusus bagi Tuhan. Hormati kedua orang tuamu. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam hukum Taurat ada 10 hukum. Yang lain cuman jangan membunuh, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi khusus satu hukum, ada yang namanya sebab akibat. Kalau kamu menghormati orang tuamu, maka yang lain cuman dikasih tahu jangan ini, jangan ini. Dan saya mau beritahu buat Anda, kalau nggak penting, nggak mungkin ditulis menjadi salah satu hukum Taurat. Dan bahkan kalau Anda pelajari, Yesus sendiri ngomong, supaya kita menghormati orang tua kita. Bahkan saudara dengar baik-baik. Waktu dia meninggal dia berkata kepada murid-muridnya, ini ibumu. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus hormat, respect sama orang tua. Bahkan kalau saudara baca kitab Amsal 20 ayat 20. Kalau kamu mengumpat orang tuamu, pelitamu akan padam. Percayalah, orang yang tidak menghormati orang tuanya, pelitanya padam. Kalau kamu benar sama Tuhan, benar sama orang tua, I believe jalan ke depan terang semuanya saudara. Loh kok bisa pastor ngomong bahwa Simpson gak menghormati orang tuanya? Ini dengar baik-baik, kalau Anda baca Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3, ayat 1 sampai 3 dibilang gini. Simpson pergi ke Timnah dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timnah, aku itu lihat gadis cantik, tolong ambili dia jadi istriku. Tetapi ayah ibunya berkata, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita
seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri orang Filistin, orang yang tidak bersunat. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah bagiku, sebab dia kusukai. Kalau Anda membaca story ini saudara, intinya gini loh, Simson ini jalan-jalan, lalu dia ketemu dengan seorang gadis Filistin. Lalu dia pulang, dia ngomong sama mamanya, malam mari buat aku. Mamanya ngomong, gak ada cewek lain Nana, harus cari orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Simson tidak menghargai hidupnya. Dia gak ngerti bahwa hidupnya lebih penting dari semuanya. Dia nazir Allah. Nazir Allah itu gak boleh sembarangan, hidupnya dikhususkan. Dan sudah dikasih tahu dari zaman Musa, kamu gak boleh ambil istri lari bangsa yang kafir, tanda kutip dan sebagainya. Tapi seorang nazir yang harusnya mengerti bagaimana kehidupannya dan mengerti bagaimana hidupnya harus dia jalani, tapi malah dia ngotot. Pokoknya aku udah kadung cinta. Makanya saya sering ngomong sama orang-orang, sorry ya, saya gak ada urusan untuk ngurusi perjodohan kamu. Tetapi kalau orang tuamu gak setuju, udah definitely lepaskan. Kenapa? Hormati orang tuamu. Mungkin kamu bilang, wah mamaku aja sentimen, papaku aja sentimen. Betul, kadang-kadang bisa gitu. Tapi percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau memang itu jodoh Tuhan, Tuhan sanggup ubah hati mamamu, papamu untuk setuju. Kalau mama, papamu udah gak setuju, udah lupakan saudara. Oh enggak, aku udah kadung cinta. Sorry ya, saya gak ngomongin siapapun. Dan saya bukan kurang kerjaan mau ngurusi percintaanmu. Sorry ya, saya cuma mau ngomong, hidupmu lebih penting dari percintaan. Hidupmu lebih penting dari semua kegagalanmu. Hidupmu lebih berguna, lebih bernilai dari apapun. Banyak orang ngomong gini, oh gak apa-apa aku cinta, aku berdoa nanti berubah. Banyak, saya sudah ketemu banyak orang sana. Dan semuanya hidupnya, keluarganya hancur. Kenapa? Karena salah pilih pasangan. Kamu salah gunting rambut, cuman nyeselnya paling sebulan gak sampai. Tapi kalau kamu salah milih jodoh, seumur hidup kamu akan nyesel. Dan tidak boleh cerai sampai kapanpun, kecuali mati. Saya punya banyak teman melayani Tuhan, tapi maaf saya tidak menghakimi, hidupnya divorce. Kenapa? Tidak ada kecocokan. Nah kamu melayani, dia melayani. Kok bisa? Saudara, saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa orang Kristen kok cerai? Bahkan pendeta cerai. Bukankah Tuhan janji di firman, apa yang dipersatukan Tuhan gak akan dipisahkan oleh apapun. Kenapa Tuhan? Dan tahu saudara, saya mendapatkan sebuah insight. Seolah-olah Roh Kudus kasih pesan yang kuat. Nah, yang mempersatukan mereka bukan aku, tapi gereja. Maksudnya, bahkan waktu mereka dipersatukan, aku gak ada di situ. Maksudnya apa? Dari situ, saudara, saya sangat serius untuk konselingi orang yang menikah di gereja kita. Dan saya gak mau sembarangan. Kenapa? Saya ngomong sama mereka, dengar yang mau nikah. Saya tidak lebih daripada cuman bisa ngasih legalitas, yaitu surat pernikahan untuk kamu urus ke catatan sipil. Tapi saya sebagai pendeta gak bisa menjamin kebahagiaan daripada pernikahanmu. Yang bisa menjamin pernikahanmu kebahagiaan adalah Tuhan. Makanya jangan salah pilih orang. Doa sungguh-sungguh tanya Tuhan, ini jodohmu atau bukan. Jangan karena ganteng, karena cantik, karena ini. Tapi dengar baik-baik, kamu akan nyesal seumur hidup. Saya punya banyak teman saudara. Mereka akhirnya divorce. Mereka akhirnya udahlah aku nih cuman karena anak aja lah pastor. Kalau gak lihat anak aku udah pisah dari dulu. Udah gak ada rasa, gak ada ini dan semuanya. Dan itu menyakitkan. Saya cuma mau ngomong sama Anda. Anda harus ngerti bahwa hidupmu lebih besar. Hidupmu lebih penting daripada semua kegagalan. Bahkan termasuk hidupmu lebih besar dari semua percintaanmu. Kamu lihat bagaimana Simson. Kamu lihat bagaimana nazir Allah yang dahsyat. Akhir hidupnya seperti itu. Cuman gara-gara gak nurut sama orang tua. Mamanya ngomong sama papanya, gak ada cewek lain Nana, yang anak Tuhan yang sebangsa. Enggak, ambil, aku suka sama dia. Dan akhirnya dia melawan orang tuanya. Kamu lihat apa yang terjadi. Dengar baik-baik, ini yang paling tragis. Simson mati-matian cinta sama Delila. Tapi Delila gak cinta Simson. Tapi Delila cinta uang. Kenapa? Ketika ada orang-orang ngomong, cari tahu kelemahan Simson. Dan dia akan kasih 1000 keping emas, keperak. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia jual cintanya Simson. Tragis. Dia memilih cinta sama pasangannya.
tapi pasangannya lebih cinta uangnya daripada orangnya. Tapi kalau dia nurut sama orang tuanya waktu itu, dia gak akan ngalami kehidupan yang seperti itu, saudara. Dengar baik-baik. Seringkali kita nyeselnya setelah itu. Iya coba dulu aku dengeri mama. Mama sudah bilang jangan nak. Kita gak nurut. Saudara dengar baik-baik. Kamu harus tahu bahwa hidupmu lebih penting, lebih bernilai, lebih berharga dari apapun. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Kamu salah pilih pasangan, seumur hidup kamu akan nyesel. Saya punya sahabat baik sekali, orangnya sudah almarhum. Anda tahu ceritanya. Support gereja kita IFCF luar biasa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang sama saya, dia bilang sama Juhai, dia bilang sama semuanya, kamu kalau gereja ini butuh apa-apa, jangan ngomong sama Pastor Robert, ngomong sama saya. Bahkan waktu kita di gereja lama, semua genset beli solar dia yang bayar, bukan kita. Jangan minta dari Pak Robert, jangan minta dari ini. Kamu ngomong sama saya. Wah baik sekali. Sekolah minggu butuh ruangan, dia langsung telepon orang interior datang, beneri sekolah minggu, jadi bagus banget. Dan dia ngomong sama saya, janji Pastor Robert, aku mau cari 20 ruko untuk anak saya yang pertama, 20 ruko anak saya yang kedua, lalu saya ikut kamu melayani kemanapun. Saya megangi tas kamu, dan saya akan ikut kamu pelayanan kemanapun kamu pergi. Ini bestie saya, best friend saya. Dan akhir hidupnya mengerikan sana. Dia mulai ninggali Tuhan, dia mulai ninggali semuanya macam-macam, dan mulai berantakan. Cobalah. Dan sampai hari ini saya nggak jelas keluarganya seperti apa. Berantakan sekali. Kasihan saya. Dan waktu dia meninggal di depan saya. Dia kena serangan jantung, saya diminta datang ke rumah sakit Ceritas. Saya datang, dia meneteskan air mata, dan dia menyesali semuanya. Dan dia meninggal di depan saya. Pastor, sorry. Kenapa saudara? Orang yang sudah dikhususkan dipanggil Tuhan, hargai, hormati hidupmu lebih daripada apapun. Jangan sia-siakan. Nyesel sudah tidak ada gunanya saudara. Kok bisa hidupnya sia-sia Simpson? Hanya dimulai dari yang pertama, hal sepele, tidak menghormati orang tuanya. Hari ini ya, kalau kamu masih punya orang tua, hormati beliau. Ya kita berdoa untuk Nov dan keluarganya. Ya saya juga menghimbau nih jemaat ya. Nanti sore jam 5-an saya akan ke rumah duka lagi. Ayo rame-rame kita ke sana, kasih kekuatan, kasih penghiburan. Saya tadi tegur beberapa leader, saya panggil gini. Kamu kemana kemarin? Oh kenapa Pastor? Saya ke rumah duka kemarin, aku gak lihat kamu. Oh aku gak tahu gini-gini. Jangan sampai nanti suatu hari ya, kamu sakit. Oh gak dikunjungi marah, tapi orang sakit kamu gak kunjungi orang. Sama IFCF is not like that. 22 tahun kita punya value. Gereja bukan organisasi, bukan klub, but gereja adalah keluarga. Masa ada keluargamu yang keluarganya meninggal kamu gak datang, gak sih penghiburan? Kamu tahu saya ditelepon jam 3 pagi saudara. Habis itu jam 5-an saya bersama Daniel ikut saya. Kami ke rumah sakit, saya tungguin bapaknya Nov 4 jam saudara. Sampai dia meninggal. Dan saya ada di situ. Saya doakan. Dan puji Tuhannya satu, nanti biar Pastor Nov yang akan bersaksi. Sebelum meninggal dia terima Yesus. Saya undang dia, saya ajak dia doa terima Yesus. Matinya tenang sekali macam mata. Mamanya sampai cerita, itu matinya Pak Robert sedang doain, tangannya masih, tangan Pastor Robert tuh masih di sininya dia. Dan dia tiba-tiba tidur, meninggal. Saya ngomong sama Nop, jangan khawatir. Papamu pasti masuk surga. Gak usah pusing dengan upacara. Papamu pasti masuk surga. Kenapa? Sehari sebelumnya Pak Yudi sudah bersihkan, tahirkan dengan darah Yesus dan didoakan. Hari itu kalau saya gak bangun jam 5-an, istri saya teleponan. Saya bilang ada apa, kenapa dia? Saya pergi saudara. Dan kalau sampai waktu itu dipanggil Tuhan, saya kehilangan momen untuk nuntun dia terima Yesus. Saya bilang makanya, kalau Anda melayani di gereja ini, saya udah biasa tanya mereka jam 2 pagi dibanguni, jam 3 pagi. Datang ke rumah sakit, nemeni orang melahirkan. Itu hal yang biasa di gereja kita. Dari 20 tahun yang lalu kita sudah lakukan itu. Ada amin Sarah. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Sebelum dia meninggal, saya tuntun dia terima Yesus. Semua keluarganya yang Buddha-Buddha yang ini semua ngelihat bagaimana Tuhan bekerja ajaib sana.
Saturasinya udah turun, lebih turun dari 50, saudara. Jantung sudah kacau, semua udah kacau. Saya tonton dia doa terima Yesus. Tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Itu didatangi dokter, tensinya naik 90/60. Yang lebih dahsyat lagi, saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saturasinya jadi 88. Wah, mujizat, puji Tuhan katanya. Dan dia nafasnya jadi lebih enak. Lalu habis itu gak tahu gimana, naik turun. Saya ngomong, udah waktunya pulang, mungkin saya ada meeting jam 9. Tapi saya gak tega ninggali, karena mereka masih cemas, kondisi masih gak stabil. Saya tungguin lagi sama Daniel. Tiba-tiba kondisinya drop. Lalu yang lucunya, yang aneh, nafasnya sudah tidak ada. Gak bernafas lagi, nadinya gak. Tapi tensinya masih 90/60. Saya pikir ini sisa-sisa, kita tunggu aja 5 menit, setengah jam juga gak berubah. Saturasinya 100, 97, 98, 100. Semua bingung, orang-orang bilang ini aneh. Dokternya juga bilang ini aneh. Gak tahu tiba-tiba saya teringat, saya bilang ini, saya panggil mamanya Nop. Saya gak tahu ya, tapi ini sebenarnya sudah meninggal dan kita udah harus ikhlas loh. Tapi gak tahu, kayaknya Tuhan masih suruh sesuatu yang diberesi. Mohon maaf nih, saya bilang, saya nggak tahu selama hidup ini gimana. Dia bilang, wah gini. Ya udah rekonsiliasi. Lalu Mama Nov ngomong, maafkan aku, saling mengampuni. Saya panggil anaknya yang paling tua, anaknya nomor 2, anaknya nomor 3, saling ngampuni, rekonsiliasi. Nggak sampai 1 menit hilang semua, saturasinya hilang, semuanya hilang. Gadisku, saya cerita sama Nov, aku tahu kamu sedih karena Nov dari Lampung ngebut mau ke sini, nggak tak kejar, saudara, nggak lihat bapaknya. Saya bilang, karena hidupmu sudah benar takut Tuhan, jadi kamu nggak perlu rekonsiliasi. Tapi dengar baik-baik, saya, papamu pasti masuk surga. Dan saya bersyukur sebelum meninggal dia terima Yesus. Saya doain ngalami mujizat. Yang kedua, sebelum benar-benar hilang semuanya, dia sudah rekonsiliasi satu keluarga. Saudara tahu, waktu kemarin kami ke rumah duka, itu kayak orang tidur sambil senyum, nggak ada sedikit pun ketakutan dan takut, saudara. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan baik. Lalu saya ngomong sama Nop, yang penting papamu masuk surga. Tapi kita yang hidup, kita harus hidup benar. Jangan cuman last minute tetap masuk surga. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, jangan sia-siakan hidup kita. Untung ini keburu, kalau nggak keburu, saya ngomong sama dia, Nop, kamu masih jauh lebih beruntung dari saya. Waktu papanya saya koma, papa kandung saya meninggal, saya nggak yakin dia masuk surga. Kok Pastor Robert ngomong gitu? Satu, dia nggak kenal Tuhan, dan dia bukan hidup benar, saudara. Dan saya juga masih belum jadi pendeta. Jadi saya bertekad, mama saya sebelum pulang, saya nggak mau dia harus ini. Dan saya bersyukur mama saya udah dibaptis, terima Yesus, dia ngalami kesembuhan, ngalami keajaiban, baru dia dipanggil Tuhan. Sehingga saya yakin mama saya masuk surga. But papa saya, I'm not sure. Dan saya ngomong sama dia, makanya Anda yang masih ada papa, masih mama, make sure mereka terima Tuhan. Gimana mereka mau terima Tuhan kalau hidupmu aja ngawur, gak bener, gak jadi berkat, malah gak jadi contoh di rumah, saudara. Makanya kamu harus ngerti, hidupmu lebih penting dari semuanya. Jadi berkat di rumah. Kalau kamu masih hidup dikasih kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan hidup. Hidup harus jadi berkat. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi saya bilang gak apa-apa lah, Nop. Even in the last minute, yang penting papa masuk surga. Kamu harus yakin. Dan kemarin waktu di rumah duka cerita, saya lebih kaget lagi. Mamanya bilang, Pak Robert, seminggu sebelum itu saya sudah kasih tahu mantu saya Leni. Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong, minggu depan suamimu aku panggil pulang. Oh ya, saya bilang, dia kesaksian, saudara. Sehingga dia udah siapin foto, dia siapin semuanya. Saya bilang, God is good. Saya bilang, Nop, kalau Tuhan sudah ngomong mau jemput papamu, berarti Tuhan udah plan sesuatu, pasti dia selamat. Dan Nop bilang, iya aku yakin yang jemput dia pasti Tuhan. Karena tenang sekali. Dan tidak ada tanda ketakutan. Dan saya bilang amin. Kenapa Nop ini terjadi? Karena kamu bayar harga melayani Tuhan. Makanya, kalau kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Jadi, jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu lebih penting dari semuanya. Hidupmu lebih penting bahkan dari semua yang apapun termasuk kegagalanmu. Jangan sampai hidupmu gagal. Tangani kegagalan. Jadi saya menghimbau jemaat ya,
Nanti jam 5-an pastormu akan datang lagi ke situ. Jadi saya akan lihat siapa nih yang gak datang. Haleluya. Bukan dipaksa, tapi supaya kita tuh punya yang namanya empati kalau orang lagi susah, saudara. Ada amin, saudara. Karena itu DNA daripada kita. Itu adalah gaya hidup daripada kita sebagai keluarga. Yang kedua, Simson tidak menjaga pergaulannya. Makanya saya bilang jangan hidup kayak Simson. Udah gak menghormati orang tua, dikasih tahu orang tua gak mau denger, bandel, saudara. Dan saya mau kasih tahu buat kamu, hidup akan bagus. Yang kedua, dia gak jaga pergaulan. Hakim-Hakim 14, 5, 7, 10 nanti Anda baca. Dia bilang gini, pergilah Simson beserta ayahnya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna dan sebagainya. Nah saudara dengar baik-baik. Kalau Anda pelajari, salah satu nazir, dia gak boleh minum anggur. Gak boleh berzina, gak boleh main perempuan, gak boleh semuanya. Ada banyak dan salah satunya adalah gak boleh minum anggur. Saudara, tapi dia malah bergaul sama orang-orang ngumpulnya di kebun anggur. Mungkin Anda bilang, aku gak ngerokok pastor. Tapi Anda nongkrongnya di kafe yang rokokan semua. Podo aja saudara, kamu ngisep rokok. Hati-hati saudara. Aku ini gak mabuk, tapi ngumpulnya dengan orang-orang pemabuk semua lalu nyicip dikit, lama-lama mabuk saudara. Ya, saya mau kasih tahu buat Anda, hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati. Simson ini dia tahu sebenarnya dia nazir Allah. Dan dia harusnya, dengar baik-baik, dia ini gak boleh nyentuh anggur, tapi nongkrongnya di kebun anggur terus. Belum lagi saudara sebenarnya, dan dikatakan gini, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di situ. Jadi dia, istilahnya kalau kerennya, bachelor party, sebelum dia menikah, ngumpul di kebun anggur buat perjamuan. Yang namanya perjamuan pasti ada minum di situ. Hati-hati dengan pergaulan kita. Dia tidak menghormati orang tuanya dan dia juga salah bergaul. Kenapa? Dia nggak menghargai kehidupannya. Yang ketiga, Simson tidak menghormati panggilannya sebagai nazir Allah dan dia menyimpang dari jalan-jalannya. Lalu yang keempat, kalau saudara pelajari bahwa Simson juga tidak menghormati yang namanya kekudusan Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Simson itu menyukai 3 perempuan Filistin, saudara. Dan kita nggak jelas sih perempuan ini dari perempuan baik-baik atau nggak baik-baik, dan semuanya jelas ini perempuan yang tidak direkomend Tuhan untuk dijadikan istri. Tapi dia menyukai 3 perempuan ini, dan salah satunya adalah Delilah. Dia cinta, tapi Delilah cinta uang, bukan cinta Simson. Dan saudara, kenapa? Karena dia nggak menghormati panggilannya. Dan ingat saudara, salah satu panggilan nazir Allah, dia harus hidup, menjaga hidup kudus. Tapi dia malah menyukai 3 perempuan asing dan sebagainya. Jadi sekali lagi, inilah yang membuat menurut saya dia menyimpang saudara. Dan dia tidak menghormati kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi saudara, dengar baik-baik, ini yang dia alami. Dia melepaskan panggilannya. Anda lihat bagaimana story of Simson. Menyedihkan, seorang nazir Allah yang luar biasa dipakai Tuhan, akhirnya dipermalukan. Tapi untung akhirnya dia bertobat. Dan dia bilang, Tuhan kasih aku kekuatan 1 kali lagi. Terakhir Tuhan. Lalu dia membalaskan semuanya. Jangan sampai hidup kita mau kayak gitu dulu saudara. Tapi kita harus menghormati panggilan kita. Kita harus menghormati hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, lalu saya akan tutup. Ada sebuah kebenaran yang ketiga yang harus kita sadari dan kita pelajari, yaitu apa? Our God more bigger than our failure. Tuhan kita itu lebih besar dari semua kegagalan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda baca Yosua pasal 2 ayat 6 sampai 10. Adik baca di rumah karena waktu, karena habis ini kita akan sama-sama menyaksikan perform daripada IFJF Kids. Saya bacain ayat 11. Ketika saudara, ini yang terjadi, ayat 11 ngomong ini. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi dan di bawah.
Jadi waktu mereka mau menyerang bangsa Yeriko, saudara tahu, orang-orang itu udah mendengar tentang bagaimana Allahnya mereka menolong mereka lepas dari Firaun, menewaskan semua kereta kuda dan Firaun di laut. Bagaimana Allah mereka membuka laut, membuat semua orang mati. Bagaimana mereka berperang dan Tuhan membela mereka. Dan dengar baik-baik, ini didengar oleh semua orang, termasuk orang-orang yang ada di Yeriko. Dan makanya ketika Joshua dan teman-temannya datang, mereka bilang, kami itu semua gentar dan takut, hilang semangat kami. Kenapa? Orang di luar sana tahu bahwa our God more bigger, lebih besar dari semua kegagalan kita. Tapi masalahnya seringkali kita yang orang dalam gak percaya Allah kita lebih besar, saudara. Saudara dengar baik-baik, waktu kita ada di tempat ini, kita buat pemetaan dan kita menguasai satu demi satu. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang di kampung ini atau di daerah sini, saudara? Mereka ngomong sesuatu tentang gereja kita, tapi ngomongnya bagus. Salah satu orang pemerintahan ngomong gini, ya gereja mereka ya saya bingung mau izinnya gimana. Depan punya mereka, belakang punya mereka, kawan semua, samping kanan, samping kiri punya mereka, saudara. Dan mereka bilang, ya pasti diizinilah, mereka gak ganggu apa-apa. Ada orang yang gak suka nanya tempat ini, izinnya mana gerejanya, kok ada di sini ini. Ada orang LSM datang, lalu orang pemerintahannya bilang gini, ya uang depan punya mereka, belakang punya mereka, kanan punya mereka, kiri punya mereka. Mereka punya izin yang komplit, mereka punya izin RT, RW, FKOB, mereka punya izin Kementerian Agama, mereka punya izin semua. Bahkan gedung ini kita semua diberkati Tuhan luar biasa secara ajaib, saudara. Depan ada Eagle, ada David, ada semuanya, ada semua, belakang juga ada. Dan Pak RT-nya dan semua orang-orang pemerintahan ngomong, ya aku juga bingung gak kasih izin gimana, wong semua punya mereka. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, orang-orang di luar tahu bahwa kita punya Allah yang besar. Dan kebesaran Allah kita lebih dari apapun kegagalan yang pernah kita alami 22 tahun yang lalu. Ada banyak kegagalan-kegagalan, tapi yang orang tahu, Tuhan yang kita sembah, Allah kita, itu lebih besar dari semua kegagalan apapun. Jadi, why do you afraid? Kenapa kamu takut gagal? Why you are so worried about the future? Karena kita punya Tuhan yang sangat besar, yang percaya katakan amin. Saya undang pemain musik. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan sebuah story daripada seseorang yang luar biasa yang bernama Abraham Lincoln. Saudara perhatikan, this is the story daripada Abraham Lincoln. Kisah Lincoln merupakan contoh klasik orang yang benar-benar berani gagal. Yang pertama, gagal dalam bisnis tahun 1831. 1832 dia dikalahkan di badan legislatif dan akhirnya menjadi pengangguran. 1833 dia gagal sekali lagi dalam bisnis. 1836 mengalami patah semangat. 1838 saudara, dia gagal memenangkan kontes menjadi pembicara pada tahun itu. 1840 dia gagal menduduki dewan pemilih. Tahun 1843 dia gagal dipilih menjadi anggota kongres. 1848 saudara, dia gagal lagi. 1855 dia gagal lagi menjadi anggota senat. 1856 dia gagal jadi presiden tahun itu. Gagal. Tahun 58 dia gagal menjadi dewan senat, saudara. Dan dia mengalami gagal demi gagal. Saya nggak tulisi keberhasilannya, saya tulisi gagalnya. Pertanyaan saya, berapa banyak perjalanan hidup Anda mengalami kegagalan seperti Abraham Lincoln? Dan di end of the way semua tahu semua bahwa Abraham Lincoln adalah salah satu presiden Amerika yang terhebat, salah satunya. Bagaimana dia memberi pengaruh yang luar biasa bagi seluruh dunia. But if you learn from the story daripada Abraham Lincoln, Anda akan lihat hidupnya dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan. IFCF cuma 22 tahun, saudara. Kita pernah difitnah orang, diomongi orang, gagal. Saya kasih tahu buat Anda, gak seberapa. Karena kita punya 3 kebenaran. Our calling, panggilan kita, katakan panggilan kita lebih besar dari semua kegagalan. Amin, saudara. Kita tahu yang kedua, hidup kita, katakan hidup kita lebih besar dari semua kegagalan. Dan yang ketiga yang paling ajaib yang harus Anda tahu,
Tuhan kita lebih besar dari semua kegagalan. So why you are so worry? Jalani hidup ini dengan iman bersama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yuk sama-sama katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama dengan iman semua. Ayo katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk 22 tahun perjalanan iman bersama-sama dengan Engkau. Hari ini kami belajar bagaimana kami bisa belajar untuk sama-sama menangani setiap kegagalan. Dalam 22 tahun kami melihat begitu banyak kegagalan. Tapi kami bersyukur hari ini kami belajar 3 hal penting. Bahwa our calling more bigger, our life more bigger, and our God more bigger, lebih besar dari semua kegagalan. Sehingga kami gak perlu takut apa yang akan ke depan kami hadapi. Pokoknya selama Tuhan ada bersama kami, selama Tuhan ada di gereja IFCF Palembang, selama Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami akan terus berjalan dengan iman untuk hari-hari ke depan. Bapak, aku berdoa sesuai firman-Mu Tuhan, biar kami tetap unity seperti waktu kami belum punya apa-apa. Kami tetap unity seperti waktu kami masih dari awal kami berjuang ya Bapak. Biar kami gak lupa diri, kami tetap ingat Tuhan, dan kami tetap ingat keluarga-keluarga orang-orang yang sudah memberikan value yang dahsyat bagi IFCF Palembang selama 22 tahun ini. Biar kami tetap unity. Dan this is the time for us to expand. Biar kami mulai Tuhan tidak lagi ada di comfort zone kami. Kami sudah Tuhan kasih tempat untuk kami beribadah dengan nyaman di tempat ini. And this is the time for us to expand. Untuk pergi dan membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. 22 tahun ini kami belajar mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan akhirnya kami bersyukur Tuhan sudah kasih tempat yang permanen untuk kami. Dan tiba waktunya kami tetap unity dan kami terus menjangkau jiwa-jiwa. Supaya banyak orang bisa diselamatkan dan mengalami Tuhan secara nyata
di tempat ini. Bless all your people. Semua volunteer yang sudah 20 tahun dan melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini. And all glory we give back to you God. Kami kembalikan semua hormat, kemuliaan buat Kau. Kami tahu semua because of you God. Dan kami terus berdoa hari-hari ke depan biar terus berjalan. Continue walk with God. Continue walk with us Lord. In Jesus name. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Dan kasih tepuk tangan buat Tuhan. God bless you.